Dataran tinggi kota wisata Batu merupakan salah satu pusat penghasil sayur dan buah-buahan bagi Provinsi Jawa Timur. Salah satu hasil perkebunan yang sangat terkenal adalah buah apel. Buah subtropis ini sudah puluhan tahun menjadi komoditas utama kota Batu. Jenis apel ana dan mana lagi tumbuh subur di kota Malang yang terletak di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut ini. Dengan perawatan dan pola tanam yang baik, apel Malang mampu dipanen sekitar 6 bulan dengan hasil mencapai 20 ton per hektarnya. Di kebun yang dikelola keluarga Pak Giman ini, aku bersama para petani lainnya memetik apel jenis ana yang menjadi primadona dari Malang. Buah apel yang sudah berukuran sekepalan tangan dengan kulit buah berwarna merah cerah dan mengkilap berarti sudah tua dan bisa dipetik. Nantinya, apel-apel ini akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Timur hingga beberapa daerah di Pulau Sumatera hingga Sulawesi. Di musim panen ini, harga apel terbilang baik, sekitar Rp10.000 per kilo jika dibeli langsung di kebun. Apel-apel yang sudah dipanen harus langsung didistribusikan, karena daya tahan apel Malang ini hanya 2 minggu setelah pemanenannya. Mengkonsumsi apel lokal, selain lebih segar, juga kandungan gizinya tidak kalah dengan apel impor lainnya. Mengkonsumsi apel yang mengandung senyawa fenol dan antioksidan ini dapat membantu mencegah penyakit kanker. Untuk memenuhi permintaan pasar, apel yang dipanen disortir terlebih dahulu sebelum dijual. Buah apel super yang berukuran besar dan berkualitas baik akan langsung dijual segar. Sementara apel kualitas kedua akan diolah menjadi beberapa jenis cemilan dan panganan olahan apel lainnya untuk memberi nilai jual yang lebih pada hasil komoditas lokal ini. Tidak hanya dijadikan makanan ringan dan minuman, apel juga dijadikan bahan masakan sebagai lauk makan. Di Desa Tulungrejo, Kota Batu, aku bersama keluarga Ibu Yayu akan memasak gulai dan pepes apel yang istimewa. Untuk dimasak, apel ana yang sudah dipanen aku cuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran yang melekat di kulit buahnya. Karena akan dimasak menjadi 2 jenis lauk, maka apel-apel segar ini akan aku potong sesuai kebutuhan. Khusus untuk gulai apel, buah merah ini dipotong menjadi beberapa bagian dan biji di bagian tengah buahnya dibuang. Sedangkan untuk pepes, maka buah apel segar ini aku parut seukuran korek api. Bumbu pepes apel terdiri atas campuran bawang merah dan bawang putih serta cabai merah yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kemiri. Gula dan garam juga ditambahkan sebagai bahan penyedap. Sebagai tambahan rasa, maka ikan peda goreng akan dicampurkan ke dalam pepes apel. Ikan peda sebelum dicampur aku suir-suir terlebih dahulu agar mudah dicampurkan. Parutan apel kemudian dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan dan diaduk merata. Suiran ikan peda selanjutnya dicampurkan dengan apel parut dan bumbu serta dibungkus daun pisang. Selanjutnya, pepes apel ini dikukus hingga matang. Butuh sekitar 20 menit agar pepes apel masak dan adonan menjadi padat.
Untuk membuat pepes beraroma lebih harum lagi, maka pepes apel yang sudah dikukus akan dibakar sebentar. Dengan menggunakan bara api, pepes apel dipanggang. Jika daun pisang pembungkus pepes sudah mulai gosong, maka pepes sudah bisa diangkat. Untuk memasak gulai apel, maka bumbu berupa bawang merah, bawang putih, ketumbar, serta lada dihaluskan. Cabai merah dan kunyit serta kemiri juga menjadi bahan pelengkap masakan berkuah ini dan ikut ditumbuk. Begitu pula dengan lengkuas serta gula dan garam akan menjadi bahan penyedap tambahan. Campuran bahan halus ini selanjutnya ditumis hingga harum dan matang. Santan ditambahkan sebagai kuah dan penambah rasa gurih masakan. Agar teksturnya tetap renyah, irisan apel cukup dimasak sebentar saja. Masakan apel ini bisa menjadi alternatif olahan buah segar asli Malang yang bisa dinikmati semua anggota keluarga. Cassava atau manihot esculenta, biasa kita sebut singkong, adalah salah satu bahan makanan yang paling banyak penggunaannya. Di desa Batu Karas, Kabupaten Pangandaran ini, ada beberapa kue yang biasa dibuat oleh keluarga Pak Sari. Umbi singkong yang baru aku ambil dari ladang ini, nantinya segera diolah untuk menjadi kue pecang. Pecang merupakan singkatan dari sampe dan kacang. Sampe berarti singkong dalam bahasa Sunda, yang dicampur dengan biji kacang panjang. Untuk dibuat pecang, singkong kemudian dikupas hingga bersih. Singkong sangat kaya akan nutrisi yang berguna bagi tubuh. Menurut penelitian, 100 gram singkong mengandung 160 kilokalori, 1,32 gram protein, dan 2,5 gram lemak. Adonan pecang dibuat dengan mencampurkan semua bahan ke dalam perasan tepung singkong. Kelapa parut, kacang, dan air perasan daun katuk diaduk bersama-sama dengan tepung singkong hingga merata.
Untuk mematangkannya, adonan kue pecang ini dikukus ke dalam dandang yang airnya telah mendidih. Pengukusan, selain untuk memasak pecang, juga akan menyatukan semua bahan hingga menjadi adonan yang lengket dan padat. Agar mudah diangkat, adonan kue pecang dikukus dengan menggunakan kain jaring berlubang. Sekitar 30 menit dikukus, adonan pecang sudah matang dan bisa diangkat. Setelah diangkat dari kukusan dan masih panas, pecang harus langsung dioleni. Karena jika sudah dingin, adonan menjadi keras sehingga sulit untuk diaduk. Hasil olenan ini dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai pelengkap, irisan kue pecang ditaburi dengan parutan kelapa. Hasil pecang yang dibuat Bu Iim terasa gurih. Perpaduan biji kacang panjang serta parutan singkong yang ditaburi kelapa parut sangat cocok dinikmati saat pecang masih dalam keadaan panas. Bagiku, pecang menjadi salah satu panganan yang enak dan berkarbohidrat tinggi dan mengenyangkan.